Ya, saya kira tidak ada persoalan apapun bahwa pertemuan antara Megawati dengan Jokowi ataupun ketika tidak bertemu itu menjadi teks politik yang secara bebas bisa ditafsirkan oleh siapapun. Kenapa saya tadi bicara tentang konteks dan momentum? Karena setelah acara di Projo itu ada Pak Presiden, ada Mas Ganjar, ada kode keras misalnya yang dibaca oleh publik, kan lahirlah kemudian ada momentum lainnya, tidak hadir ke ND, tidak hadir dalam pernikahan adik Pak Presiden, dan yang teranyar tentu saja adalah serangan keras dari teman-teman PDIP kepada Ganjar. Artinya apa? Ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi distimulasi oleh ada peristiwa-peristiwa politik yang sepertinya ada ketersinggungan politik lah dari teman-teman PDI terkait dengan pertemuan Projo. Karena sebelumnya Ganjar misalnya tidak pernah diundang dalam acara-acara penting ya di Jawa Tengah ya. Kita tahu itu semua. Tapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba Projo hadir gitu memberikan panggung besar kepada Ganjar. Seakan-akan itu ingin menampar wajah PDIP secara umum. Oke, di struktur misalnya Ganjar ini agak diasingkan, tapi ada relawan, ada Projo yang kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya siap membackup Ganjar Pranowo sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bertanding di 2024. Kan begitu jalan ceritanya yang kemudian kalau dibaca secara rata-rata, ini takdir politik tentu saja. Persisnya tentu Pak Presiden dan Mbak Mega yang tahu. Skenario ngawur. Presiden Jokowi versus orang yang membesarkannya. Jokowi sudah lupa siapa yang dulu membesarkan namanya. Skenario ngawur. Presiden Jokowi versus orang yang membesarkannya. Megawati dan Prabowo. Jawanews.com. Presiden Jokowi atau Joko Widodo dibesarkan PDIP dan Gerindra. Dibesarkan Megawati dan Prabowo. Tentu saja ada sponsor yang disebut 9 naga. Tapi siapa mereka, real atau fiksi? Nama 9 naga yang beredar kurang lebih kredibel. Masa tidak ada naga kelapa sawit atau naga ke batu bara? Malah yang ada nama Edward Suryajaya yang sekarang sedang tersandung hukum. Naga mengajukan Jokowi pada Pilgub 2012. Deal, Jokowi hanya diusung 2 partai saja, PDIP dan Gerindra. Ketika itu Presiden Jokowi bukan siapa-siapa, hanya bermodal mobil SMK yang sampai sekarang tidak kelihatan wujudnya, maka ada yang bilang mobil gaib. Pada putaran kedua, Jokowi masih diusung oleh PDIP dan Gerindra melawan Fauzi Bowo yang diusung semua partai politik lainnya. Jokowi menang menjadi Gubernur DKI periode 2012 sampai 2017. Sponsor 9 naga. Tidak puas sampai di situ. Pilpres 2014 semakin dekat. Prabowo maju sebagai calon presiden. Megawati harus mendukung Prabowo sesuai kesepakatan tertulis. Tapi mengejutkan, PDIP malah mencalonkan Jokowi sebagai capres melawan Prabowo. Presiden Jokowi menerimanya. Padahal sebelumnya mengatakan ingin menyelesaikan jabatan gubernur sampai 2017. Jokowi menikmati permainan para sponsor 9 naga. Jokowi meninggalkan Prabowo, satu dari 2 tokoh yang membesarkannya. Pilpres 2019 tidak banyak berubah, hanya ada 2 capres, Jokowi melawan Prabowo lagi. Jokowi masih didukung PDIP dan parpol koalisi lainnya. Prabowo hanya didukung Gerindra dan PKS. Memang ada Demokrat, tapi terlihat setengah hati karena AHY tidak menjadi cawapres Prabowo dan UU Pemilu mewajibkan Demokrat mendukung salah satu capres. Prabowo kalah lagi, tapi heroik. Bahkan ada yang mengatakan seharusnya Prabowo menang, tapi siapa yang tahu kecuali penyelenggara Pilpres yang sengaja menggunakan kotak suara kardus dengan gembok baja. Meskipun demikian, Prabowo ditarik ke dalam kabinet. Jokowi dan para sponsor sudah tidak mau oposisi keluar. Oh ya, memang masih ada PKS, tapi satu partai bisa apa? Tidak berbahaya kan? Memang ada juga Demokrat di luar kabinet, tapi sulit dikatakan sebagai oposisi. Meskipun dalam beberapa hal bertentangan dengan pemerintah, tapi jiwa oposisi tidak terlihat pada Demokrat. Tidak seperti PDIP sewaktu menjadi oposisi pada pemerintahan SBY. Pilpres 2024 semakin dekat. Presiden Jokowi sepertinya bersimpangan jalan dengan Megawati.
Jokowi dan para sponsor mau mendukung capres sendiri. Mungkin yang menurut dan bisa pemerintah, Ganjar tampaknya masuk kriteria mereka. Di lain pihak, Megawati tidak suka Ganjar yang dibesarkan PDIP tapi sekarang mau melawan. Pengkhianat. Megawati sangat benci pengkhianat. Tiada kata maaf baginya. Jokowi juga akan dianggap pengkhianat kalau sampai mendukung capres yang bertentangan dengan Megawati. Terlebih kalau mendukung Ganjar. Kalau ini terjadi, bisa menjadi musibah yang sempurna bagi Megawati. Megawati akan berhadapan dengan dua orang yang dibesarkannya. Kalau ini terjadi, kemarahan dan kebencian Megawati pasti memuncak karena mendukung Presiden Jokowi dan para sponsor oligarki pada 2 pilpres yang lalu membuat nama PDIP tercemar. PDIP kini bukan lagi partai pembela wong cilik, marhen, melainkan partai pembela oligarki. Karena menang, banyak produk undang-undang yang ditetapkan sejak 2014 sangat pro oligarki dan merugikan wong cilik, misalkan UU Cipta Kerja. Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya juga banyak yang memberitakan beban hidup wong cilik, misalnya kebijakan harga pangan dan BBM yang melonjak tanpa ada bantuan atau memadai. Dengan membiarkan semua ini terjadi, PDIP jelas sudah keluar dari filosofi partai wong cilik marhen. Presiden Jokowi tidak mungkin tiba-tiba memikirkan tax amnesty dan yang diamnestiasi. Sejak awal pemerintahannya 2015, pasti ada kekuatan oligarki yang besar dan cerdas yang mengatur semua itu, yang harus mencuci uangnya melalui tax amnesty. Prabowo mungkin tidak bisa diatur atau lebih sulit diatur, jadi harus disingkirkan. Kalau Megawati juga sulit diatur, pasti juga akan disingkirkan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.